Halo, selamat datang. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Anything for Jackson. Film ini menceritakan sepasang kakek dan nenek bernama Henry dan Audrey, yang ingin menghidupkan cucu kesayangan mereka yang bernama Jackson yang telah meninggal. Mereka memutuskan untuk bergabung ke sebuah sekte penyembah setan, dengan harapan bisa menghidupkan cucunya kembali dengan bantuan iblis. Dengan sebuah buku yang berisi ritual dan mantra, yang berusia lebih dari 1000 tahun, yang mereka dapat dari suatu tempat. Di akhir film akan dijelaskan di mana mereka mendapatkan buku tersebut. Lanjut. Kemudian Audrey mencoba mantra tersebut ke sebuah burung gagak yang telah mati yang mereka temukan di pinggir jalan. Audrey kemudian melakukan ritual dengan cara meneteskan darahnya ke burung gagak itu, dan membaca sebuah mantra dari buku tersebut. Tak lama, burung itu pun hidup kembali. Henry awalnya tak percaya, karena besiknya yang adalah seorang dokter. Tidak ada alasan ilmiah mengenai hal itu. Namun sang nenek Audrey mengatakan, dirinya sudah mencobanya sepanjang pagi. Dan berhasil. Kemudian mereka berencana menghidupkan cucunya dengan bekal buku mantra tersebut, dengan cara memasukkan arwah cucunya ke dalam sebuah janin dari seseorang yang sedang hamil, dengan harapan cucu mereka bisa dilahirkan kembali. Kemudian Henry yang adalah seorang dokter bertemu dengan seorang pasien yang sedang hamil bernama Shannon. Henry memutuskan Shannon adalah perantara dari rencana mereka. Karena latar belakang Shannon yang tidak terlalu akrab dengan keluarganya. Bahkan, dirinya tak mengetahui siapa persis ayah dari janinnya yang ia kandung. Sehingga jika Henry menculiknya, tak banyak yang akan mencarinya dan tak akan banyak menimbulkan masalah. Beberapa hari berikutnya Shannon datang ke rumah mereka. Segera Henry dan Audrey menyekapnya ke sebuah kamar di lantai atas. Kamar tersebut sudah mereka siapkan dengan dilapisi peredam suara, sehingga teriakan dari Shannon tidak terdengar dari luar. Di scene ini, Shannon melihat arwah Jackson layaknya anak biasa. Namun, tak bisa dilihat oleh sang nenek Audrey. Mendengar hal itu, Audrey sangat bahagia. Dirinya menganggap itu pertanda rencana mereka akan segera berhasil. Kemudian Audrey mengeluarkan ponsel milik Shannon dari tas yang ia bawa, dan menaruhnya di meja yang tidak terlalu jauh dari Shannon. Singkat cerita, dirinya berhasil mendapatkan ponsel miliknya. Namun, Audrey datang dan mengambil ponselnya kembali. Ternyata ini adalah salah satu rencana dari Audrey untuk membuka kunci ponselnya. Dengan merekam password dengan kamera yang diletakkan di sebuah boneka yang berada di atasnya. Kemudian Audrey mengirimkan sebuah status atau pesan di sebuah media sosial milik Shannon, agar seolah-olah Shannon sedang ingin menyendiri. Malam harinya, ritual dimulai dengan perantara Shannon dan janin yang dikandungnya. Mereka mencoba memanggil arwah cucu mereka Jackson dengan mantra dan ritual yang penuh dengan darah. Namun saat cucunya datang, mereka dikagetkan dengan datangnya iblis dari belakang Audrey yang membuat mereka ketakutan. Tak lama setelah iblis itu mendekati perut Shannon, iblis itu pun menghilang. Ini adalah awal dari kejadian aneh yang akan mereka alami. Keesokan paginya, Henry melihat istrinya Audrey sudah terlebih dahulu bangun di sebuah sudut ruangan. Dirinya mencoba mengajaknya bicara, namun tak ditanggapi olehnya. Tetapi, setelah ia mengangkat telepon, ia baru tersadar. Orang yang menelponnya adalah istrinya yang sedang di lantai bawah. Dengan agak ketakutan, dirinya mencoba memanggil sosok itu dengan nama istrinya. Tak lama sosok itu pun berbalik dan menatap Henry dengan gigi yang berjatuhan. Setelah istrinya datang, sosok itu pun menghilang. Saat Henry sedang bekerja, dirinya didatangi oleh penyidik yang bernama Detektif Bellows. Untuk menanyakan keberadaan Shannon, karena sudah beberapa hari tak masuk kerja. Namun, dirinya beralibi, terakhir ia melihatnya berjalan di sekitar rumahnya dan dirinya berpura-pura, seolah ia tak mengetahui apa-apa. Kemudian Henry menelpon istrinya untuk membahas kejadian tadi. Namun di saat mereka berdebat, ada seseorang yang mengetuk pintu, yang ia kira adalah polisi. Namun setelah dibuka, Audrey kaget, ada seorang anak kecil memakai pakaian putih. Sadar itu bukan hari perayaan Halloween. Audrey menyuruhnya untuk tidak mengetuk lagi dan menutup pintunya. Namun, ketukan itu pindah ke dalam rumahnya dan berpindah-pindah di dalam rumahnya. Yang membuat Audrey ketakutan dan lari ke lantai atas. Saat ia sampai di atas,
Hantu itu berubah menjadi tinggi, kemudian menghilang dan meninggalkan kainnya. Namun, kain itu mengingatkan Audrey pada putrinya yang telah meninggal karena dulu sebelum meninggal putrinya suka memakai kostum Halloween. Shannon yang berusaha melepaskan borgolnya untuk kabur, dikagetkan oleh sosok yang berada di bawah ranjangnya. Kemudian sosok mengerikan itu melukai perutnya. Sosok itu juga membuat Audrey ketakutan dan menghilang setelah Henry datang. Keesokan harinya, kejadian aneh terjadi pada Rory. Orang yang biasa membersihkan salju dengan mesin yang ia punya di halaman rumah Henry dan Audrey. Namun, Rory tiba-tiba memasukkan kepalanya ke dalam mesin tersebut. Saat sang nenek Audrey memasangkan kain di borgol Shannon, dirinya menceritakan putrinya yang sangat kehilangan anaknya Jackson. Setelah Jackson meninggal, putrinya juga ikut bersamanya. Semenjak itu, Audrey dan Henry ingin menghidupkan kembali cucu semata wayang mereka. Kemudian Shannon memohon agar tidak dibunuh setelah Audrey mendapatkan Jackson. Dirinya rela dikurung di kamar agar dirinya bisa menjadi bagian dari kehidupan bayinya. Lalu Audrey mengatakan akan mencoba membicarakannya dengan Henry. Di tempat lain, Henry yang sedang mengubur serpihan mayat dari Rory tiba-tiba ditelepon oleh detektif Bellows yang akan datang ke rumahnya. Bingung harus bagaimana, Henry memutuskan untuk lari menuju rumahnya. Namun, setelah sampai, dia sudah terlambat. Detektif Bellows sudah mengetahui semuanya dan akan menangkap mereka berdua. Namun tanpa disangka, Detektif Bellows tiba-tiba menembak kepalanya sendiri dengan pistol miliknya. Saat mereka sedang berdiskusi, datanglah Ian yang juga anggota dari sekte. Mereka yang mengundangnya untuk menanyakan buku mantra tersebut. Buku mantra itu Henry dapatkan di Yerusalem setelah bertanya ke beberapa sejarawan. Henry kemudian memberitahu kalau mereka sudah meminta surga untuk membawakan roh cucu mereka kembali. Rupanya, Henry salah menerjemahkan. Ian menjelaskan, surga memanglah iblis yang menjaga dimensi manusia dan arwah. Namun setelah gerbang dimensi dibuka, tak hanya arwah Jackson yang keluar, tapi juga roh-roh lain yang juga mencari tubuh untuk menjadi perantara. Itu penyebab semua kejadian aneh yang mereka alami, dikarenakan ritual mereka yang masih setengah atau belum sempurna. Ian menawarkan bantuan pada mereka untuk melanjutkan ritual, yaitu penukaran nyawa, di mana nyawa Shannon ditukar oleh arwah Jackson. Namun jika berhasil dan selesai, Ian meminta buku mantra tersebut dan dengan sejumlah uang. Tak pikir lama, Audrey dan Henry mengiyakan permintaan Ian dan ritual akan dilakukan esok hari. Dan saat Ian datang keesokan hari, dia melakukan hal itu sepanjang malam. Sementara mereka masih bersiap-siap untuk memulai ritual, Shannon yang tahu dirinya akan dibunuh saat ritual selesai, berusaha keras untuk melepaskan diri. Beruntung, borgol di tangannya bisa terlepas, dan kemudian dirinya menyiramkan air ke bawah perutnya, seolah air ketubannya sudah pecah dan akan segera melahirkan. Tak lupa Shannon juga memecahkan gelas, kemudian pecahan gelas tersebut ia simpan di belakangnya. Melihat air ketuban Shannon sudah pecah, membuat Audrey panik dan memanggil Henry dan Ian. Dan segera ritual pun dimulai. Di saat Ian membacakan mantra, Henry ditelepon oleh Yolanda, yang juga salah satu anggota sekte. Yolanda mengatakan ada yang salah dengan Ian. Ian telah membunuh ibunya tadi malam dan menggambar simbol-simbol setan di kamarnya. Mendengar itu Henry mulai waspada pada Ian dan mulai tak yakin Ian bisa memasukkan arwah Jackson ke janin Shannon. Tiba-tiba, Shannon menarik Audrey dan mengancam akan membunuhnya, kemudian menyuruh Henry untuk melepaskan borgol di kakinya. Henry pun menurutinya dan melepaskan borgol di kaki Shannon, dan melempar kunci untuk melepaskan borgol di tangannya. Namun setelah itu terjadi perdebatan yang mengakibatkan Audrey ditusuk oleh Ian. Kemudian Ian pun melanjutkan ritualnya, namun dengan mengganti Shannon menjadi Henry. Tanpa disadari kaki Ian ditusuk oleh Shannon, dan tampak ada sosok hantu yang menariknya keluar. Tak lama, sosok hantu-hantu mulai bermunculan. Henry menyuruh Shannon untuk pergi, namun Shannon yang tak tega meninggalkan Henry segera ia juga mengajaknya. Namun Henry memuntahkan darah dan kemudian di punggungnya keluar sebuah tangan. Shannon segera lari dan pergi dari kamar tersebut.
Namun di rumah itu, sudah banyak sosok-sosok hantu yang sedang reunian mengejarnya. Kemudian Shannon menemukan kunci sebuah mobil dan segera dirinya memutuskan untuk mengendarai mobil tersebut. Di tengah perjalanan, dirinya bertemu sesosok iblis yang sedang hamil berjalan menyeberang jalan. Beruntung iblis itu cuma melihatnya dan kembali berjalan. Kemudian Shannon mengelus perutnya karena dirinya dan bayi yang dikandungnya lolos dari peristiwa mengerikan yang dialaminya tadi. Dan film pun tamat. Sampai di sini ringkasan cerita dari film Anything for Jackson. Kalau ada kesalahan pengucapan kata maupun nama-nama karakter, mohon bisa diralat di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. 君の虜になって